Assalamualaikum Taretan. Hai bunda-bunda hebat semuanya. Jumpa lagi di video Umi. Semoga gak bosan ya nonton video Umi. Nah, spesial di bulan November ini, Umi mau sedikit berbagi tentang pengalaman Umi dalam mengatur keuangan. Alhamdulillah dalam mengatur keuangan, Umi sedikit atau boleh bahkan dibilang hampir tidak berhutang. Nah, apa saja sih yang Umi lakukan dalam mengatur keuangan supaya Umi tetap bisa menabung dan juga aman hingga akhir bulan atau bahkan bisa lebih dalam mengatur keuangan. Lalu bagaimana dengan bunda di rumah? Apakah bunda juga sama atau bahkan bunda ada keluhan yang sama seperti bunda-bunda yang lain yang sedikit begitu bingung dalam mengatur keuangan bahkan bisa minus? Nah, yuk disimak bunda. Memangnya Umi gak pernah ngutang? Dalam setiap rumah tangga pasti ada yang namanya proses hutang ya bunda. Tapi kembali lagi pada diri kita masing-masing. Apakah kita hanya berhutang pada saat yang kita butuhkan atau kita berhutang untuk barang atau kebutuhan yang tidak terlalu penting? Nah, itu ada pada diri kita masing-masing ya bunda. Untuk pengalaman Umi sendiri, hutang pasti pernah ya bunda. Misalnya nih pada awal-awal Umi nikah dengan Abi, Umi dan Abi memutuskan untuk lepas dari kedua orang tua dan mandiri. Nah, dari beberapa bulan Umi nikah, kurang lebih kisaran 5 atau 6 bulan Umi sudah punya tabungan. Karena kita cuma hanya berdua, jadi kita maksimalkan keuangan yang kita punya dengan ditabung. Karena ya cuma berdua ya bunda, gak terlalu banyak pengeluaran dan hanya kita berdua saja. Nah, setelah itu dari pihak orang tua Umi menawarkan rumah dari nenek Umi yang sudah tidak terpakai, yang dimana memang rumah itu dikhususkan untuk bagi keluarga sendiri yang sudah nikah yang mau mandiri. Nah, kita ambil dari rumah tersebut dan kita tempati. Pada awal kita menempati karena memang kondisi rumahnya yang sudah tua mewajibkan kita untuk merenovasi sedikit dari bagian-bagian rumah tersebut. Misalnya nih di awal nikah baru pertama kali masuk, yang bikin Umi wajib untuk renovasi adalah kamar mandi. Karena apa? Setiap hari kan kita pasti ke kamar mandi. Nah, bayangin saja pada saat kita masuk ke kamar mandi dengan kondisi kamar mandi yang sudah tua ala zaman-zaman ya kisaran 50 atau 70 tahun yang lalu. Di situ ada tikus yang langsung nongol dari lubang dong, bleng gitu. Dan gitu ditambahin lagi dengan temennya si jangkrik, lupa, temennya jangkrik, kecoa. Maaf ya bunda, memang sulit ngomong kecoa karena sudah terbiasa ada temennya jangkrik gitu. Nah, dari situlah Umi pertama kali langsung berinisiatif, udah langsung kita renovasi ini kamar mandinya. Nah, dari itu tabungan yang Umi miliki selama 5-6 bulan itu ya semuanya habis dengan renovasi kamar mandi. Karena memang kamar mandinya sudah benar-benar di zaman kuno itu, gak ada keramik, hanya ya batasan dinding ya batu gitu, plesteran hitam gitu yang sudah banyak kapur-kapurnya. Jadi ya gitu, dengan si tukangnya langsung direnovasi total, diberi keramik dan juga ya alhamdulillah bersih. Nah, setelah itu renovasi yang kedua adalah ketika melahirkan Abang Sodik. Ketika Abang Sodik bayi, pernah tuh ada satu kejadian pada saat Umi mau ngambil Abang Sodik saat bayi itu, Umi pegang sebentar digendong kayak gini, tahu-tahu atap plafon rumah turun blek. Itu tuh rasanya gimana ya, bayangin saja, sudah ngambil tahu-tahu atap di atas itu runtuh jatuh di depan hadapan Umi dan adik dan Abang Sodik. Untung gak kena bayinya. Nah, dari itu tuh juga kita juga memutuskan untuk merenovasi atap rumah dari nenek kita. Karena eman-eman gitu kan,
masih bagus sih, secara tembok juga masih bagus, karena ya juga sebelum kita nempatin ada juga yang nempatin. Dan mungkin kan karena kita dulu itu gak tahu ya mau keluar dari rumah nenek itu berapa tahun lagi, terus punya rumah sendiri itu berapa tahun lagi, kita gak tahu. Jadi daripada kita kayak gini, mending kita bantu sedikit renov. Nah, di saat renovasi kedua itulah kita memutuskan untuk sedikit berhutang pada salah satu teman Abi di kantor. Alhamdulillah dari hutang itu juga sudah terlunasi sedikit demi sedikit, dicicil dengan penghasilan yang ada. Itu saja ya Bunda. Nah, begitu ya Bunda. Dalam setiap rumah tangga pasti ada yang namanya proses untuk berhutang. Mau kita seirit apapun, kita menyimpan apapun, kita menghemat sebegitu rupa pun, tetap ada yang namanya proses dalam berhutang. Nah, tergantung dari diri kita sendiri Bunda, dan kembali pada diri kita masing-masing. Kita mau berhutang itu dalam rangka apa dan bagaimana cara memanage hutangnya. Jadi kalau bisa ya sebisa dan secerdas kita dalam mengelola hutang. Nah, karena bab di sini itu bukan tema yang tentang hutang Bunda, jadi Umi akan sedikit memberi pengalaman cara Umi mengatur keuangan Umi dengan sedemikian rupa sehingga meminimalisir adanya hutang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan alhamdulillah ini pun sudah Umi terapkan pada beberapa teman Umi. Alhamdulillah aman dan gak ada yang namanya kalau boleh dibilang harus meminta inilah, harus hutang besar inilah, dan ya pokoknya begitu ya Bunda ya. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung yuk. Yang pertama, hitung keseluruhan pendapatan yang kita miliki dalam 1 bulan. Nah, jika Bunda dan suami beda pendapat, maksudnya beda hasil pendapatan, nah itu tuh dihitung Bunda. Hasil suami berapa, hasil Bunda berapa. Kemudian kalkulasi dan total semuanya. Dan yang kedua adalah anggarkan untuk zakat. Jadi untuk Umi sendiri, ini penerapan Umi ya Bunda, tiap hasil yang kita dapatkan wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Entah itu hanya 1 juta, entah itu hanya 500.000 atau bahkan di atas itu, ya bagi Umi wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk kadar zakatnya sendiri yaitu sebesar ini Bunda. Nah, bagi Umi, tiap ada pendapatan apapun itu, hasil yang didapatkan apapun itu, pasti Umi bakalan mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Dari zakat itu kita itu bisa merasa cukup, bahkan kalau boleh dibilang ada keberkahan dari setiap rezeki yang kita dapatkan. Percaya gak percaya silakan dicoba ya Bunda. Alhamdulillah dari awal nikah Abi juga sudah lebih awal ngajarin Umi untuk sedikit mengeluarkan zakat sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya. Setelah itu Umi rutinkan tiap bulan, dan kalau memang ada tambahan dari penghasilan biasanya tetap Umi akan keluarkan. Kalau menurut Umi sih ini tuh merupakan senjata yang ampuh, atau boleh dibilang apa ya, semacam power dalam keuangan. Dan yang ketiga adalah menghitung banyaknya pengeluaran tetap. Nah, apa sih pengeluaran tetap itu Bunda? Yang pertama adalah biaya sekolah. Nah, biaya sekolah itu kan tetap ya Bunda ya. Jadi harus dihitung berapa biaya sekolah yang wajib dikeluarkan dalam tiap bulan. Yang kedua adalah PLN. PLN itu biasanya tiap bulan kan pasti bayar, yaitu wajib kita tahu berapa banyaknya PLN yang sudah kita bayar tiap bulan. Yang ketiga PDAM atau pengairan. Setelah itu ada biaya cicilan. Kalau bunda semuanya nyicil
perumahan, atau enggak punya cicilan sepeda motor, kendaraan, atau punya hutang, itu adalah pengeluaran wajib untuk tiap bulan atau biasa disebut dengan pengeluaran tetap. Kemudian biaya pengeluaran untuk berkendara. Nah, kalau tiap hari Bunda menggunakan sepeda motor, nah itu tuh tiap bulannya dihitung berapa bensin yang dibutuhkan. Perkiraannya saja Bunda, misalnya nih kalau Umi sendiri, Umi kan hanya keluar untuk mengantarkan Abang Haki dan Abang Sodik untuk sekolah, dan mungkin banter-banternya ke rumah Oma atau enggak ke pasar. Jadi Umi di situ biasanya menganggarkan untuk bensin Umi sendiri itu sebesar 20.000. Beda dengan pengeluaran bensin untuk Abi ya Bunda, beda lagi. Harus serinci itu Bunda, supaya kita tahu pengeluaran tiap bulan itu berapa dan kita bisa meminimalisir adanya hutang. Dan yang nomor 5 yaitu tabungan. Wajib hukumnya Bunda, dalam setiap bulan kita wajib menabung. Karena apa Bunda? Tabungan itu adalah investasi yang tidak mungkin kita dapatkan jika kita dalam kesulitan. Nah, tabungan di sini kalau Umi sendiri itu ada 2 Bunda. Tabungan untuk memang Umi tabung untuk jangka panjang, dan yang kedua adalah tabungan dadakan. Nah, biasanya tabungan dadakan ini Umi pakai ketika Umi kehabisan atau kekurangan biaya dalam tiap bulannya. Misalnya nih di akhir bulan tanggal 20 Umi sudah kehabisan uang. Nah, Umi yang akan pakai adalah uang simpanan dadakan ini. Sedangkan untuk uang jangka panjangnya biasanya Umi simpan untuk dana pendidikan ataupun untuk hari raya. Biasanya tuh hari raya kan kita ada aja tuh yang dibeli, entah itu baju baru atau enggak ya kebutuhan kue, atau enggak renovasi rumah atau apa, yaitu dianggarkan pada jangka panjang. Ataupun biaya pendidikan anak sekolah ketika kuliah, Umi itu pasti nyimpen di awal nikah itu sudah nyimpen untuk anak-anak untuk kuliah. Karena Umi punya 2 anak lelaki yang memang sangat wajib ya nanti untuk kuliah, tidak tahu nanti gimana, yang penting kita kan juga berusaha. Nah, di tiap bulannya itu Umi anggarkan 2 penyisihan keuangan. Biasanya tuh Umi sisihkan 50.000 untuk Abang Haki dan 50.000 untuk Abang Sodik. Tiap bulannya Umi anggarkan, dan nanti setelah akhir tahun Umi investasikan dalam bentuk emas. Dan selanjutnya yaitu menghitung pengeluaran yang tidak tetap tapi terkadang kita butuhkan. Misalnya Bunda, peralatan mandi. Peralatan mandi kan biasanya antara tetap dan tidak tetap tuh. Kadang kita ngabisin sabun berapa, kemudian kita kadang sering sampo, jadi ngabisin sampo berapa. Jadi ya itu Bunda. Terus peralatan mencuci, misalnya sabun deterjen, sabun cuci piring, dan juga bahan-bahan dapur, misalnya minyak goreng, garam, gula, kopi, susu, yaitu Bunda. Anggaran pengeluaran yang tidak tetap tapi pasti kita akan beli. Oh ya, termasuk pulsa dan kuota juga masuk dalam anggaran ini ya Bunda. Kalau bisa pulsa dan kuota itu tidak boleh lebih dari apa yang sudah kita anggarkan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap menghemat ya Bunda? Yang selanjutnya adalah dari perhitungan pengeluaran tetap dan juga pengeluaran tidak tetap. Setelah itu lanjut kita anggarkan besarnya biaya yang harus kita keluarkan dalam mengolah masakan. Nah, biasanya itu Umi itu beri anggaran untuk tiap minggunya. Misalnya nih tiap minggunya Umi keluarkan keuangan 100.000 untuk ke pasar. Jadi harus 100.000 dalam seminggu dijadikan sebagai stok bahan pangan untuk kita makan selama seminggu ke depan. Selanjutnya yaitu disiplinkan diri dalam mengatur udah enak yang ngomong. Disiplinkan diri dalam mengatur lapar mata ya Bunda. Nah, siapa nih yang suka lapar mata? Lapar mata itu apaan sih? Nah, lapar mata tuh biasanya nih Umi contohkan ya, ada diskon promo seperti sekarang nih, diskon Shopee 11-11. Nah, kalau bisa di stop ya Bunda,
kita kondisikan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Jadi kalau bisa, kalau memang bunda tergiur dengan promo itu, bunda pikirkan lagi, ini tuh butuh nggak ya untuk saat ini. Nah itu ya bunda ya. Selanjutnya adalah lapar mata pada pakaian. Biasanya nih bunda, kita jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke toko, tahu-tahu ada baju atau model yang kita suka. Nah kalau bisa jangan ya bunda, jangan mudah tergiur dengan adanya pakaian-pakaian yang dipajang, karena hal itu yang biasanya menyebabkan keuangan kita terhambur dengan sia-sia. Selanjutnya yaitu yang biasa terjadi adalah lapar mata pada promo makanan. Siapa nih yang suka nonton Facebook, Instagram, atau enggak ya nonton YouTube, kemudian ada tuh makanan-makanan promo, kemudian ada tutorial buat makan ini, buat makan itu. Jadi kalau bisa di stop ya bunda. Kalau bisa memang ada makan promo itu, selama kita tidak membutuhkan ya sudah, kita lewati saja. Selama kita kenyang, insya Allah bunda aman dari lapar mata. Selanjutnya yaitu jangan memaksakan kehendak jika keuangan kita menipis. Nah setelah kita menganggarkan semuanya bunda, dari pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, anggaran belanja bulanan, dan juga sudah bebas dari kondisi lapar mata. Nah selanjutnya yaitu jangan memaksakan apa yang menjadi sebuah nafsu kita untuk memiliki sesuatu, padahal dompet kita sudah sedikit kering. Kalaupun kita memaksa dengan keadaan keuangannya sudah menipis, biasanya bakalan mudah dan bakalan sering terjadi adanya hutang. Nah hutang itu biasanya kayak gitu ya bunda, terjadi ketika keinginan atau nafsu kita untuk mendapatkan sesuatu tapi kita tidak ada uang. Jadi solusinya dengan cara hutang, dan yang membuat pengeluaran kita amburadul, makin tidak teratur ya bunda. Jadi kalau bisa jangan ya bunda, belajar menahan diri dari apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu belajar dan disiplin dalam mencatat semua pengeluaran yang kita keluarkan dalam keseharian kita. Loh kenapa sih kok wajib mencatat? Nah itu loh bunda, ketika kita mencatat semua kebutuhan dan semua pengeluaran harian kita, biasanya tuh di tiap bulan kita bakalan ada bahan untuk introspeksi diri. Biasanya nih bunda, kalau Umi pribadi, setelah Umi mencatat dari awal bulan, kebutuhan bulanan, kebutuhan tetap, pengeluaran belanja, dan juga harian. Misalnya nih, hari ini belanjanya, belanja sayur ini, ikannya ini, lauknya ini, kemudian ada jajan anak sekian, kemudian ada bahan-bahan atau enggak lapar mata itu bunda yang enggak bisa kita atur, biasanya beli pentol, beli cilok, beli martabak, beli bakso. Nah dari bulanan itu bunda, kita tuh bisa introspeksi, loh pengeluaran bulan ini kok makin banyak ya, pengeluaran bulan ini kok makin menipis ya, pengeluaran kayak gini kok sedikit hemat ya. Nah kita introspeksi diri bunda. Biasanya tuh kalau Umi sendiri, Umi itu bakal ngeliatin apa saja yang menjadi pemborosan dalam keuangan. Misalnya nih, ada tuh suatu kejadian Umi itu pernah lagi lapar mata, keseringan lapar mata bunda. Dalam sehari bisa order online satu atau enggak dua makanan. Nah biasanya itu tuh yang menyebabkan keuangan semakin amburadul. Nah Umi ketika ngeliat catatan itu, oh berarti harus stop nih untuk belanja. Atau enggak ada snack-snack untuk anak, biasanya tuh anak tuh suka ngerengek, kemudian kita kasih, atau enggak sering beli mainan. Nah kita tuh cek juga di situ, oh berarti ini kurangin, oh berarti ini nggak boleh untuk di bulan depan, oh berarti ini terlalu banyak, berarti di bulan depan harus dikurangi. Seperti itu bunda. Dan selanjutnya yaitu sebagai pertanggungjawaban kita kepada suami. Suami yang mencari nafkah biasanya sedikit agak curiga bunda kalau melihat kondisi keuangan kita yang mungkin ya bunda sudah habis sebelum akhir bulan. Biasanya tuh suami-suami kita bakal bertanya kayak gini, kemana aja sih uang gajiku kau habiskan? Kemana saja sih keuanganku yang kau habiskan dalam sebulan, kok sudah habis di tanggal segini? Gitu ya bunda. Jadi
sebelum kita marah-marah dan adu debat, nggak usah capek-capek kayak gitu Bunda, langsung kita kasih bukunya, ini dia. Nah gitu Bunda. Jadi enak tuh kita dengan suami bisa saling sharing, misalnya Pah ini gimana ya Pah ya, susunya adik makin lama makin banyak Pah, atau paling enggak gini Pah, SPP anak kita tambah naik loh Pak, sekian-sekian gitu. Jadi kita ada bahan untuk sharing bersama suami. Sama Bunda Umi juga gitu. Nah, di situ Bunda manfaat dari adanya buku catatan bulanan kita. Dan selanjutnya berbanyak bersyukur dari semua catatan yang keluar, dari semua anggaran yang keluar dan masuk, banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dari adanya bersyukur ini Allah akan menambahkan, bahkan memberkahi semua rezeki yang kita punya. Tahu-tahu ada aja rezeki yang datang dari teman kantor atau enggak teman lama kita atau enggak tetangga kita, yang sampai ya gitulah Bunda. Intinya perbanyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Walaupun keuangan kita sedang menipis, usahakan banyak bersyukur ya Bunda. Nah, itu saja Bunda, tips dan trik ala Umi Bunda. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua di sana. Dan Umi yakin bunda-bunda juga pasti bakalan bisa ngatur keuangan tanpa adanya hutang. Dan Umi itu pakai cara ini, alhamdulillah bakalan ngebantu semuanya sih, dari pengeluaran bulanan, harian, bahkan tahunan. Alhamdulillah Umi bisa ngatur itu semua dengan aman. Dan kalaupun memang ada hutang, itu tuh biasanya di luar batas kemampuan kita. Ada suatu kejadian yang memang gak kita inginkan dan harus kita lakukan. Jadi gitu Bunda. Dan kalaupun memang harus berhutang, kalau bisa cari hutang yang memang tidak berbunga Bunda, bisa lewat teman kita sendiri, dan kalau bisa usahakan tepat waktu dalam membayar hutang. Sekian saja dari saya Bunda, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ilmu tambahan buat kita semua. Dan selama ini juga Umi juga terus belajar dalam mengelola keuangan, karena keuangan di tiap bulan, di tiap tahun, dan di tiap jenjang periode pernikahan kita pasti akan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi Bunda tetap semangat belajar dan insya Allah akan selalu berbagi dengan bunda-bunda semua jika ada tips terbaru tentang keuangan. Sekian saja Bunda, semoga nggak bosan ya Bunda. Jangan lupa dukung channel Umi ini dengan klik like, share, and subscribe. Terima kasih Bunda, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.